3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bala Dewi Tantriana Mahanani, Rono Danujat Miko, Amalia Bahari, Elsa Amalia Zara, dan Brilian Aditya Pratama. Di sini kami akan menyampaikan analisis hasil drive test pada jaringan 4G LTE. Next. Berikut merupakan daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian draft test, yang kedua ada aplikasi yang digunakan, kemudian ada rute draft test, parameter yang diukur, analisis masing-masing parameter, dan juga kesimpulan. Next. Kemudian, apa itu drive test? Drive test merupakan metode pengujian kualitas jaringan seluler yang dilakukan dengan berkendara di area tertentu menggunakan perangkat khusus. Dengan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Next. Ada dua aplikasi yang digunakan. Yang pertama ada Ginetrack Pro yang bertujuan untuk monitoring pengukuran jaringan seluler. Kemudian ada Google Earth itu untuk uh, memvisualisasi pengukuran yang terlihat di peta yang berupa titik-titik atau ping di rute yang sudah kami tentukan. Next. Baik, untuk rute drive test kelompok kami itu mengambil titik awal di Jalan DI Panjaitan, lalu berpindah ke Jalan Over ST Isdiman, lalu untuk titik tengahnya itu kami ke Jalan Kampus, lalu untuk titik akhir pengambilan rutenya itu di Jalan Dr. Soepan. Oke, dalam pengujian kreatif yang telah kami lakukan, terdapat tiga parameter utama yang kami ukur. Yang pertama ada RSRP atau Reference Signal Receipt Power. Adalah kekuatan sinyal referensi yang diterima oleh perangkat dari menara A node B pada jalan 4G LTE. SRP ini menunjukkan berapa kuat sinyal referensi yang diterima oleh user. Jadi kalau sinyal ini lemah, artinya sinyal itu jauh dari BTS atau terhalang obstacle. Yang kedua ada RSIQ, yaitu Reference Signal Received Quality. Adalah ukuran kualitas sinyal referensi yang diterima oleh perangkat dari menara BTS. Jadi RSRQ ini menggambarkan kebersihan sinyal. Apakah sinyal ini bersih dari interferensi atau bercampur dengan sinyal lain dan noise. Jadi meskipun SRF itu kuat, tapi kalau RSIQ-nya buruk, artinya jaringan padat atau interferensinya tinggi. Yang ketiga ada SNR atau signal to noise ratio, yang dimana adalah perbandingan antara kekuatan sinyal utama dengan tingkat gangguan atau kebisingan yang diterima oleh perangkat. Jadi SNR ini menjelaskan berapa jelas sinyal itu bisa decode tanpa kesalahan. Next. Baik, berikut merupakan hasil dari draft test yang kami lakukan. Yang pertama ada RSRQ, Reference Signal Receive Quality. Dari data RSRQ tersebut, dapat terlihat bahwa sebagian besar kategori sinyal referensi berada dalam kondisi yang buruk. Persentase buruk tersebut sekitar 57,50% dan disusul dengan kategori sedang sebesar 35,17%. Serta nilai rata-rata RSRQ yang hanya sekitar minus 15,2 dB yang berarti sinyal tersebut memiliki kualitas yang buruk. Hal ini dapat disebabkan karena adanya interferensi antar sel. Next. Yang selanjutnya adalah reference signal receive power atau RSRP. Setelah dilakukan pengukuran, dapat terlihat bahwa kekuatan sinyal yang diterima perangkat tergolong baik, dikarenakan nilai RSRP menunjukkan persentase 39,50% yang tergolong sangat baik dan 28,83% yang tergolong baik. Dengan nilai rata-rata RSRP sekitar minus 85,7 dBm, yang berarti sinyal tersebut kuat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan jaringan tidak serta-merta disebabkan oleh lemahnya daya tangkap sinyal. Next. Dan yang terakhir yaitu SNR atau Signal to Noise Ratio.
Dari hasil draft test menunjukkan bahwa hasil SNR memiliki kualitas yang buruk sekitar 39,67%. Hal ini dapat disebabkan karena area dilakukannya draft test memiliki kondisi yang padat oleh pengguna maupun adanya efek multipath fading. Dan next. Yang terakhir, kami juga mengukur UL bitrate dan juga DL bitrate. Nah, dari hasil uplink bitrate memiliki nilai rata-rata 7.533,5 kbps atau 7,53 Mbps dengan nilai maksimal sekitar 10.584 kbps atau setara dengan 10,58 Mbps. Nah, yang berarti bahwa kualitas uplink sudah tergolong baik untuk area tersebut. Namun, dapat kita lihat pada bagian downlink bitrate-nya. Hasil downlink bitrate-nya menunjukkan perbedaan nilai yang cukup signifikan dengan menghasilkan nilai hanya 670 kbps atau 0,67 Mbps sebagai nilai rata-ratanya dan nilai maksimalnya hanya 1,27 Mbps yang menunjukkan performa downloadnya yang buruk dan juga tidak stabil. Next. Baik, lalu apa sih kesimpulan dari hasil draft test yang telah kelompok kami lakukan? Pertama, RSRQ sendiri menunjukkan mayoritas kualitas sinyal tergolong buruk sebesar 57,5% dengan rata-rata minus 15,2 dB, yang berarti terdapat interferensi antar sel dan berdampak pada penurunan kualitas jaringan. Yang kedua, RSRQ sendiri memiliki kekuatan sinyal yang baik dengan 39,5% kategori sangat baik dan rata-rata minus 85,7 dBm. Jadi, daya sinyal cukup kuat dan bukan penyebab utama penurunan kualitas. Kemudian yang ketiga, SNR sendiri masih menunjukkan 39,67% kategori buruk. Kemungkinan akibat banyaknya pengguna dan efek multipath fading di area pengujian. Keempat, uplink bitrate menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata 7,53 Mbps dan maksimum 10,58 Mbps, yang artinya proses unggah sudah sesuai dengan standar 4G LTE. Yang terakhir, ada downlink bitrate justru rendah dengan rata-rata 0,67 Mbps dan nilai maksimum 1,27 Mbps, sehingga kecepatan unduh belum memenuhi standar 4G LTE. Jadi, secara keseluruhan, kualitas daya sinyal sudah baik, namun kualitas jaringan dan kecepatan unduh masih perlu dioptimalkan, terutama karena adanya interferensi dan kepadatan pengguna di area pengujian. Saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Oke, baik. Demikian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun datanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.